Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama di sini dan selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir sampai dengan tips perawatan juga tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan. So kalau gitu, start your engine and let's drive. Mobil China terus menggempur pasar otomotif Indonesia dan semakin kesini semakin banyak pula variannya, mulai dari SUV sampai MPV premium. Dan kali ini saya bersama dengan tim CNN Indonesia Drive berkesempatan mencoba dua mobil pabrikan China. Yang satu adalah mobil bermesin PHEV dengan harga berkisar 400 sampai dengan 600 jutaan rupiah. Yang satu lagi merupakan MPV premium bertenaga listrik dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Nah, apa aja serta plus minusnya? Berikut liputannya untuk Anda. Pengen punya mobil China, tapi nggak pengen yang desainnya common, pengen yang ke arah agak Eropa gitu. Terus teknologinya hasil sharing sama brand otomotif asal Eropa. Nah, mungkin mobil satu ini bisa jadi salah satu pilihan Anda. Ini dia, Geely Stare EMI. Dan mobil ataupun unit test yang kita dapat ini punya warna yang sebenarnya cukup cakep ya. Agak hijau-hijau tua gitu, dan kalau misalnya kita deketin tuh ada glitter-glitter yang bikin mobil ini jadi kelihatan semakin shiny dan cocok sama profil daripada mobil ini. Geely bilang ini warnanya supersonic green, jadi kayak British Racing Green cuman lebih dark aja. Nah, kita ngomongin soal desainnya sekarang. Kita bisa ngeliat di sini ada lampu DRL ataupun LED yang memanjang dari sisi kanan ke arah kiri, dan kalau malam hari ini kelihatan terang banget, dan pasti orang-orang kalau udah kenal sama mobil ini dari kejauhan kelihatan, oh ini Geely Stare EMI. Terus lampu utamanya ada di bagian bawah sini. Nah, berlanjut, lampu LED-nya itu nggak cuma bagian depan aja, tapi di bagian buritan ataupun di bagian belakangnya, lampu LED juga tersemat di sana, memanjang juga dari sisi kiri menuju ke arah sisi kanan, dan itu kelihatan terang banget. Kalau biasanya mobil-mobil China yang udah punya teknologi EV, apa itu hybrid lah atau PHEV, memang biasa dibekali dengan velg aero wheel. Sama, mobil ini juga udah dibekali dengan velg aero wheel. Tapi bedanya, kalau velg aero wheel kebanyakan mobil China itu kan cover gitu ya. Jadi kalau diketok-ketok gitu tuh kerasa plastiknya gitu. Nah, tapi ini aero wheel-nya itu beneran dari bahan alloy. Untuk profil bannya, mobil ini pakai ban 225/55 untuk ring 18. Sama, untuk bagian belakangnya juga seperti itu. Mobil ini punya ground clearance sekitar 172 mm kalau nggak bawa beban banyak. Tapi kalau bawa beban banyak itu bisa turun sampai di 150 mm. Sekarang kita lihat area ataupun ruang kabin paling belakang alias bagasinya. Bukan pintunya udah pakai electric power back door, dan ini adalah bentuk bagasinya udah kasih tray juga. Dan buat mobil dengan kapasitas 5 orang penumpang, ini bagasinya gede banget, 528 liter. Dan bahkan kalau misalnya kita lipat semua jok yang ada di kabin tengahnya, kapasitasnya bisa mencapai 2060-an liter. Jadi bisa muat banyak barang, apalagi buat perjalanan mudik. Sekarang kita udah masuk ke dalam ruang kabinnya, tepatnya di bangku baris kedua. Di sini kita disambut dengan kabin yang termasuk lega di kelasnya, spacious gitu ya, dan udah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang ukurannya gede, jadi nambah spacious vibe-nya gitu. Terus juga headroom-nya oke, legroom-nya juga oke. Sekarang kita udah ada di kabin bagian depan yang jadi kokpit utama daripada mobil ini sendiri. Nah, di sini kita langsung berhadapan dengan beberapa layar ya. Ada layar head unit berukuran 15,4 inci yang juga jadi central control beberapa settingan, mulai dari ADAS, lalu juga pengaturan AC, kamera 360, walaupun mereka punya kameranya 540 derajat, jadi bisa ngelihat around view secara optimal, dan juga ada beberapa fitur entertainment yang ada di mobil ini. Plus, mobil ini juga dilengkapi 16 speaker dari Flyme Sound yang dikembangkan sendiri oleh Geely. Bahkan di belakang pengemudi nih, tepatnya di headrest juga ada speaker yang bisa ngasih suara ke kita, jadi
lebih clear dan juga lebih jelas bagi pengemudi. Nah, selain disuguhkan dengan jok elektrik, mobil ini juga udah punya pengaturan kemudi setir yang teleskopik dan juga tilt. Jadi bisa disesuaikan dengan postur tubuh kita pada saat mengemudi. Sekarang kita lihat bagian ruang mesinnya sambil kita bahas spek teknisnya. Dan ini belum menggunakan bukaan kap mesin yang pakai hidrolis ya. Padahal di beberapa kompetitornya dengan rentang harga yang mirip-mirip dan juga teknologi PHEV udah pakai hidrolik. Nah, mobil ini dibekali mesin 1500 cc non-turbo PHEV. Mobil ini bekerja sama dengan baterai listrik berkapasitas 18,4 kWh. Yang kalau misalnya kita pakai EV mode ataupun pakai baterai listriknya aja bisa berjalan sejauh 105 km. Itu pun kalau misalnya kakinya sekolah. Nah, mobil ini akan memprioritaskan terlebih dahulu baterai listriknya sampai nanti dia habis di angka 25%, baru dari situ dia mengaktifasi mesin bensinnya. Oke, habis kita lihat ruang mesinnya, sekarang waktunya kita ngerasain impresi berkendara dari Geely Stare EMI. Nah, bicara soal handling ataupun pengendalian daripada mobil ini bisa dibilang punya karakter yang cukup menarik, di mana setirnya itu enteng. Mirip lah sama kebanyakan mobil-mobil dari China yang punya karakter setir enteng. Dan kalau lagi kecepatan tinggi, setirnya tetap bisa stabil dan nggak terlalu enteng buat dikendaliin. Bicara soal kenyamanan daripada mobil ini, khususnya suspensi ya, mobil ini punya karakter suspensi yang lembut, halus, dan bisa meredam guncangan dengan sangat baik. Mobil ini punya karakter suspensi yang mirip sama mobil-mobil dari Eropa. Bicara soal fitur keselamatan yang ada di mobil ini tuh udah dilengkapi dengan 6 buah airbag di sejumlah titik. Plus ada 14 fitur ADAS yang disematkan di Geely Stare EMI. Bukan angka yang prestisius sebenarnya, karena beberapa mobil China lain pun dengan rentang harga mulai 300 jutaan sampai dengan 400 juta juga udah ada fitur ADAS yang jumlahnya mirip-mirip. Jadi nggak bisa dibilang istimewa juga. Setelah kita mengulas mobil ini, mulai dari eksteriornya, interiornya, lalu juga spek teknis dan juga fitur teknologi apa saja yang disematkan, sampai kepada impresi berkendara, sampailah sudah kita ke sesi kesimpulan. Baik itu catatan-catatan yang positif maupun yang jadi kekurangan daripada Geely Stare EMI. Positifnya dulu kali ya kita sampaikan. Positifnya, mobil ini menawarkan kabin yang lapang di kelasnya. Terus juga untuk suspensi, ini menjadi salah satu poin yang paling tinggi ya kita berikan buat Geely Stare EMI, karena bisa meredam guncangan dengan sangat baik, dan karakter suspensinya itu mirip banget sama mobil-mobil Eropa. Ditambah mobil ini juga punya efisiensi yang bagus untuk sumber energinya, baik itu untuk energi listrik dan juga untuk bahan bakar minyaknya. Dan sekarang kita akan membahas apa sih yang menjadi kekurangan daripada Geely Stare EMI ini sendiri. Dari catatan kita bahwa Geely Stare EMI itu kalau misalnya dibandingkan dengan kompetitor, dia sebenarnya termasuk kepada mobil yang sudah senyap ya. Suara dari aspal tidak terlalu terdengar, suara dari luar juga tidak terlalu masif terdengar. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor tadi, mobil ini belum dilengkapi dengan fitur double glass yang bisa meredam suara dari luar lebih maksimal lagi. Lalu yang kedua, dengan harga 499 juta rupiah, mobil dengan teknologi PHEV ini secara langsung ini bersaing dengan beberapa mobil PHEV dari Tiongkok lain. Katakanlah ada Jayco J7 dan juga Chery Tiggo 8 CSA. Di mana Chery Tiggo 8 CSA dengan range harga dari beberapa varian yang dijual itu mulai dari 400 jutaan sampai dengan 500 jutaan rupiah, mereka udah dapat PHEV dengan kapasitas 7 tempat duduk ataupun 7 orang penumpang. Sedangkan Geely Stare EMI ini masih 5 penumpang ataupun 5 tempat duduk. Terus untuk dua kompetitornya, yaitu si Chery tadi, Chery Tiggo 8 CSA dan juga Jayco J7, mereka sama-sama sudah dibekali dengan mesin yang menggunakan turbo. Sedangkan Geely Stare EMI ini masih naturally aspirated alias tanpa turbo. Itulah tadi review singkat daripada Geely Stare EMI. Terkait dengan catatan positif juga negatifnya, balik lagi kepada Anda untuk bisa menentukan. Toyota
Toyota Alphard, sang pemegang singgasana premium MPV yang ada di Indonesia harus makin waspada. Setelah kedatangan Denza D9, sekarang muncul lagi brand dari Tiongkok yang juga sama-sama punya premium MPV, yaitu XPeng X9. Kira-kira mobil yang satu ini bisa nggak ya mengalahkan pesonanya Toyota Alphard dan juga Denza D9? Kita ulik aja. Buat ngulik mobil ini, nggak afdol rasanya kalau nggak kita ajak jalan-jalan. Nah, tapi sebelum kita ngajak jalan, perlu deh kenalan dulu sama mobil yang punya panjang hampir 5,3 meter, lebarnya hampir 2 meter, dan tingginya sekitar 1,7 meter. Emang sih, ada perbedaan sedikit sama kompetitornya kayak misalnya Toyota Alphard dan juga Denza D9. Kita bandingin yuk, lewat grafis ini nih. Nah, gimana? Perbandingannya udah mulai ketara kan? Terus, kalau misalnya lihat dimensi yang gede gini, mungkin beberapa akan ada yang mikir, effortnya nih kalau dipakai di Jakarta yang padat dan juga banyak jalan kecil, kita coba aja secara langsung ngajak mobil ini jalan-jalan ke kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat. Let's go! XPeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama standar range, lalu yang kedua ada long range pro, yang tertinggi ada long range pro plus, seperti yang lagi kita pakai sekarang. Apa aja sih bedanya? Bedanya untuk standar range itu dibekali baterai listrik 84,5 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak sekitar 500 km dalam satu kali pengisian baterai secara penuh menurut uji WLTP. Tapi untuk uji CLTC-nya, XPeng X9 tipe standar bisa menempuh jarak sekitar 610 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Nah, lalu untuk XPeng X9 tipe long range pro dan juga pro plus, nggak ada perbedaan. Keduanya sama-sama menggunakan baterai listrik berukuran 101,5 kWh yang diklaim menurut uji WLTP bisa menempuh jarak lebih kurang 590 km, dan untuk uji CLTC-nya itu bisa menempuh jarak 702 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Bicara soal power ataupun tenaga daripada XPeng X9 sendiri, baik tipe standar range maupun long range itu cuma beda di jarak tempuhnya aja. Tapi untuk urusan torsi dan juga power itu punya kesamaan, di mana powernya adalah 315 PS dan torsinya sama-sama 450 Nm. Tenaganya cukup gede itulah. Terus ditambah juga untuk akselerasinya, untuk ukuran mobil listrik segede ini 0 sampai dengan 100 km per jam bisa ditempuh dalam durasi 7,7 detik aja. Mobil ini udah dibekali dengan fitur keselamatan ADAS. Dan ada yang bisa nebak ya, berapa banyak fitur ADAS yang dimiliki sama XPeng X9 ini? Banyak banget, jumlahnya sekitar 27 ataupun 28 fitur ADAS. Mobil MPV dengan panjang hampir 5,3 meter dan lebar hampir 2 meter, mungkin bayangannya itu bakalan effort banget kalau kita mau puter balik. Ya, walaupun kalau misalnya masuk jalan kecil masih tetap susah ya. Tapi berkat fitur Real Axle Steering Wheel atau Real Wheel Steering, mobil ini jadi punya radius putar di angka sekitar 5,4 meter. Karena ban belakangnya atau roda belakangnya ini bisa berbelok sejauh 5 derajat ke kanan ataupun ke kiri. Jadi cukup bisa untuk membantu kita pada saat melakukan manuver putar balik ataupun pada saat mau melakukan manuver berbelok di lahan yang terbatas ataupun sempit. Ya oke lah, bisa menolong ataupun membantu pengemudi khususnya pada saat melewati jalan-jalan yang butuh effort lebih. Nah, pas kita coba ajak nanjak-nanjak di jalanan Sentul Bogor, Jawa Barat, mobil yang dimensinya gede dan bobotnya sekitar 2,5 ton ini ternyata bisa kasih impresi yang cukup oke. Bisa nanjak dengan mulus meski tenaganya juga nggak berlebihan. Nah, berhubung udah sampai nih di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat, kita ulas dulu yuk urusan interiornya. Dari segmennya udah jelas ya, kalau mobil yang satu ini udah pasti mengunggulkan kelapangan kabin, kenyamanan, dan juga fitur-fiturnya.
Di bagian depan terdapat layar head unit berukuran besar sekitar 17 inci, berfungsi sebagai pusat kendali, infotainment, sampai konektivitas. Tapi karena hampir semua fungsinya terpusat di layar, jadi butuh adaptasi buat dipakai sambil berkendara. Kalau preferensi pribadi sih lebih suka sama tombol fisik ya. Tinggal disentuh aja kayaknya udah tahu nih, ini tombol apa, itu tombol apa. Xpeng X9 juga punya kapasitas 7 orang penumpang dengan formasi captain seat di baris keduanya. Kursinya udah dilengkapi sama fitur ventilated seat, massage seat, dan juga zero gravity seat buat posisi paling PW alias paling wena. Plus ada layar infotainment berukuran sekitar 21 inci yang bisa dipakai nonton konten multimedia di baris kedua. Akhirnya kita udah sampai juga di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, dan udaranya seger banget. Kebetulan tadi kan kita ngajak teman-teman dari CNN Drive buat ikut perjalanan ini sambil healing lah. Tapi sebelum kita healing di sini, kita tanya-tanya deh, gimana sih impresi mereka ketika naik Xpeng X9 ini kalau dibanding sama mobil sejenis lah. Ini ada Mas Dimas dulu nih. Plusnya apa, minusnya apa nih naik Xpeng X9? Kalau dari saya, kenyamanannya tuh udah top banget sih nih. Meskipun tadi kita lewat jalan-jalan yang parah ya, rusak. Tapi ini kayak nggak berasa gitu, jeglek-jeglek gitunya nggak berasa. Tapi ada kekurangannya, yaitu fiturnya terlalu banyak dan semuanya digital. Habis Dimas, kita nyamperin Mas Ival sebelah sini biar nggak kejauhan. Oke, Mas Ival, kelebihan ataupun kekurangan dari Xpeng X9 di perjalanan Jakarta Sentul kali ini apa? Sebenarnya mobil ini worth to buy karena material yang kita dapat itu super premium menurut saya, dan fasilitasnya semua fitur-fiturnya oke. Cuman kalau dari saya kekurangannya ketika kita mengaktifkan zero gravity dengan kecepatan yang agak tinggi, limbungnya masih terasa dan berasa agak mual. Mas Adre di paling belakang. Oke, kalau dari saya yang duduk di belakang di baris ketiga ini, menurut saya ini udah cukup luas ya. Wah, untuk ukuran kursi yang di belakang gitu saya udah ngerasa cukup nyaman, tapi saya juga masih terasa sering pusing dan linglung ya duduk di belakang ini, dan tidak seperti kursi di depan ataupun di tengah ini fitur massage-nya itu belum ada, jadi mungkin itu aja sih kekurangannya. Kabin tengah ini seolah kasih kita private zone buat santai menikmati perjalanan. Meski begitu, ukuran layar yang gede agak berpotensi mengganggu visibilitas ke depan dan bikin fungsi spion tengah pengemudi berubah jadi citra layar kamera. Di baris ketiga, kursi tetap fungsional untuk orang dewasa, dilengkapi fasilitas dasar kayak port pengisian daya. Tapi baris ketiga ini fitur dan hiburannya nggak serame di baris kedua, jadi ya standar aja lah. Dengan harga mulai 990 juta rupiah, Xpeng X9 ini bakalan bersaing melawan harga yang mirip-mirip sama Denza D9 yang juga MPV premium dari China yang dibanderol dengan harga 950 juta rupiah. Terus Toyota Alphard yang kasih harga lebih tinggi yakni di angka 1,3 miliar rupiah juga tetap jadi pesaing karena sama-sama berada di segmen MPV premium. Tapi bedanya Toyota Alphard ya kita udah tahu bersama, brand image yang cukup kuat di Indonesia dibanding dua brand China sebelumnya. Tentu pilihannya balik lagi kepada Anda. Dan itulah akhir daripada perjalanan kita berangkat dari kawasan Jakarta Selatan menuju ke kawasan Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan jarak lebih kurang 70-an kilometer lah ya. Dan kalau misalnya tadi kita melihat pada saat berangkat kondisi baterai itu terisi sekitar 80%, yang mana itu estimasinya bisa menempuh jarak sekitar 470 km. Nah, begitu sampai di sini tadi saya cek ada di angka sekitar 50 sekian persen, 58 ataupun 60% dengan sisa jarak yang bisa ditempuh mencapai 340-an kilometer. Jadi termasuk irit ya, dan nggak bikin kita range anxiety. Itu salah satu kelebihan daripada Xpeng X9 ini yang punya baterai besar dan jarak tempuh yang sangat jauh. Tapi memang minusnya seperti yang tadi teman-teman sampaikan, saya juga sendiri merasakan bahwa sedikit agak limbung ya untuk mobil dengan dimensi sebesar seperti ini, dan itu masih tergolong maklum ataupun lumrah. Tapi dibalik itu semua, fitur, kemewahan, dan juga keselamatan yang disediakan cukup canggih, bahkan melampaui beberapa kompetitornya yang udah lebih dulu ada seperti misalnya Toyota Alphard dan juga Denza D9. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 sudah berlangsung minggu lalu. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive.
Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2026 sudah berlangsung pekan lalu. Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Jasa Marga dan Jasa Raja mengklaim skenario dan manajemen lalu lintas sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut membuat angka kecelakaan pada libur Nataru tahun ini dapat berkurang secara signifikan. Rapat analisa dan evaluasi operasi Lilin Nataru digelar di Jasa Marga Toll Road Command Center, Bekasi, Jawa Barat. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut di masa operasi Lilin tahun ini hanya terdapat satu peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menonjol, adapun arus dan ketertiban lalu lintas kendaraan berjalan lancar. Jalan tol terkendali, jalan arteri juga terkendali, jalan-jalan yang menuju tempat-tempat wisata juga terkendali. Skenario daripada rencana manajemen lalu lintas sudah dilaksanakan dengan baik, sehingga kami rilis pada malam hari ini bahwa peristiwa kecelakaan fatalitas korban meninggal dunia turun 27,12%. Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono mengatakan hingga Minggu malam jumlah kendaraan yang kembali ke Jakarta melalui jalan tol sudah mencapai lebih dari 2,7 juta kendaraan. Nah, pada prediksi masuk yang penting hari ini bahwa diperkirakan masuk itu 2,8 dan sampai dengan shift 1 ini sudah mencapai 2,7 juta. Artinya ini sudah mencapai 94%. Dan bahkan di dalam pelaksanaan monitoring yang kita lakukan bahwa kami memprediksi hari ini mencapai 196.000. Namun kemarin ya, yang kami prediksi adalah sekitar 150.000, ternyata sudah mencapai 185.000. Jadi dengan kepastian itulah bahwa kami yakini bahwa dari proyeksi apabila kita melihat juga dari traffic counting, dari kendaraan CCTV yang kita monitor, pergerakan masyarakat dari Trans Jawa menuju Jakarta sudah lancar, landai, termasuk titik pertemuan di kilometer 66. Senada dengan Dirut Jasa Marga, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengklaim secara keseluruhan pelaksanaan operasi Lilin Nataru kali ini berjalan dengan baik. Oleh karenanya, keberhasilan operasi Lilin akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan operasi ketupat di momen Idul Fitri yang akan datang. Secara umum pelaksanaan operasi Nataru ini bisa berjalan dengan baik, ya, lancar. Kemudian kalau kita lihat indikator keselamatan juga ada penurunan, ya, kelancaran juga demikian. Ini tentu hasil dari kolaborasi ya seluruh stakeholder yang terlibat dalam operasi ini. Untuk itu pada malam hari ini kami sampaikan terima kasih atas kolaborasi yang sudah terjalin selama operasi ini. Ya. Kemudian operasi ini juga menjadi bahan evaluasi ya, nanti untuk pelaksanaan operasi Idul Fitri tahun 2026. Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Muhammad Awaludin menyebut dari periode 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, pihaknya telah memberikan santunan kepada 495 korban kecelakaan yang meninggal dunia. Menurut Awaludin, jumlah kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia pada tahun ini jauh lebih kecil jumlahnya dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Dari periode 20 Desember sampai dengan 2 Januari 2026, kami mencatat ya, terhadap korban yang meninggal dunia dan sudah diberikan santunan sejumlah 495 korban meninggal dunia. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kakor juga, itu turun kurang lebih sekitar 7% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan memang ada 3 wilayah yang tingkat kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia itu adalah, satu adalah Jawa Timur ya, ada 109 korban laka meninggal dunia. Kemudian susul Jawa Tengah kurang lebih sekitar 95 korban laka meninggal dunia, dan yang ketiga adalah Jawa Barat dengan angka 43 korban laka. Kakor Lantas Polri, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dirut Jasa Marga, dan Dirut Jasa Raharja juga berterima kasih kepada masyarakat yang tetap tertib berlalu lintas selama berkendara
sehingga operasi lilin dapat berjalan lancar dan angka kecelakaan dengan fatalitas di periode libur Nataru tahun ini dapat berkurang secara signifikan. Indra Raharja, Bekasi, Jawa Barat. Salah satu brand otomotif asal Amerika Serikat memperkenalkan chip komputer khusus pertamanya untuk fitur teknologi kemudi otonom. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Salah satu brand otomotif asal Amerika Serikat memperkenalkan chip komputer khusus pertamanya untuk fitur teknologi kemudi otonom. Prosesor yang diberi nama Rivian Autonomy Processor memperkuat kemampuan kendaraan otonom untuk memproses data dari kamera, lidar, dan sensor lainnya. Selain menggunakan prosesor buatan sendiri, Rivian juga menggunakan paket bantuan mengemudi berbayar baru bernama Autonomy Plus dengan harga jauh lebih murah dibandingkan pesaingnya Tesla. Perwakilan Rivian mengatakan tujuan jangka panjangnya adalah otonomi level 4 atau otomatisasi mengemudi tingkat tinggi di mana kendaraan dapat beroperasi tanpa masukan manusia dalam kondisi dan batas tertentu. Model kecerdasan buatan tersebut dilatih menggunakan data mengemudi nyata dan simulasi dalam jumlah besar yang bernama Large Driving Model. Sementara itu, chip internal baru bernama Rivian Autonomy Processor akan meningkatkan kemampuan kendaraan untuk memproses data dari kamera, lidar, dan sensor lainnya. Poin-poin ini menjadi kunci untuk mencapai target tingkat otonomi mengemudi yang lebih tinggi. Ultimately, we plan to build many millions of vehicles a year, and these are really big enabling technologies. I can't emphasize enough how important we believe AI and autonomy are going to be for the overall vehicle experience. And to not own that and control that is sort of hard for us to imagine. Untuk paket bantuan mengemudi bernama Autonomy Plus memiliki harga yang lebih murah dibanding yang ditawarkan oleh pesaing Rivian yaitu Tesla. Autonomy Plus dihargai $2.500 atau 41,7 juta rupiah dalam pembayaran sekali bayar atau $49,99 atau 834.000 rupiah per bulan. Paket tersebut mencakup fitur Universal Hands-Free yang berfungsi di lebih dari 3,5 juta mil atau 5,6 juta kilometer jalan di seluruh Amerika Serikat dan Kanada. Dibandingkan dengan harga Tesla yaitu $8.000 atau sekitar 133,5 juta rupiah atau sekitar $99 atau 1,6 juta per bulan sebagai langganan untuk membeli sistem full self-driving secara langsung. Rivian juga mengumumkan akan menambahkan sensor lidar untuk pemetaan 3 dimensi pada model R2 generasi berikutnya, meningkatkan kemampuannya dalam mengidentifikasi hambatan dan kondisi jalan. Rivian juga memperkenalkan asisten AI yang diklaim dapat mengelola beberapa fungsi kendaraan, sinkronisasi dengan aplikasi, dan mendeteksi potensi masalah perbaikan. Kompetisi kendaraan bertajuk The 15 Intelligent Vehicle Future berakhir pada pertengahan Desember 2025 lalu di Changshui, Provinsi Jiangsu, China Timur. Dalam lomba ini, mereka fokus pada navigasi skenario lalu lintas melalui teknologi terkini untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, sebuah perlombaan di Cina diadakan untuk sinkronisasi kendaraan otonom di jalanan. Tidak hanya mobil, namun terdapat juga robot humanoid serta berbagai macam robot berkaki 4. Kompetisi bertajuk The 15 Intelligent Vehicle Future ini berfokus pada navigasi lalu lintas kendaraan otonom di dunia nyata. Beberapa aspek pun menjadi penilaian sendiri dalam perlombaan, seperti menangani situasi tak terduga di jalanan, memahami interaksi antara manusia kendaraan, dan memfasilitasi interaksi antar robot untuk diaplikasikan pada kendaraan otonom. 智能车的这个一般的抽象的智能要落实到具体的场景，要实现具体的智能，把具体的场景做好，让它往实应落地更深入下去。这就是这次的这个居身交互的这个特色，这就是测试的最主要目的，就增加无人车的智能驾驶的安。
Setiap tantangan dalam kompetisi ini dibuat dengan tujuan untuk mendorong kemajuan teknologi dan penerapan praktis kendaraan cerdas dalam skenario lalu lintas. Diikuti oleh 14 tim, The Hong Kong University of Science and Technology berhasil keluar sebagai pemenangnya. Informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.